Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Babak baru dari kasus Vina ya. Ini sudah terang benderang, dan di sini ada Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil ya, tanpa rasa takut atau gentar sedikit pun belak-belakan mengungkap apa yang terjadi di tahun 2016 silam ya. Intinya mungkin poinnya Rivaldi hanya ingin dia bebas, hanya ingin dia berkumpul bersama keluarganya, menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasa ya. Memilukan. Oke, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang, kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata situ, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata situ, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya tuh. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis. Jedot-jedotin nanti dulu Pak. Apa-apaan Pak? Kata saya tuh, saya gituin dan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu Pak yang ada tamunya. Nah nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak, kata saya tuh. Udah kalau kamu emang gak ngerasa, ayo ikut. Ya karena saya emang gak ngerasa, ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak, kata saya tuh. Ya, akhirnya saya ikut, dibawa nyampe ke Polres. Nyampe ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, kata saya gituin. Gak tahu Pak, udah mendingan matiin aja Pak. Saya udah lebih milih dimatiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain, Jadi benar apa adanya ya yang mereka rasain, ada yang dan yang seperti apa yang dibilang Sakata tahu itu benar-benar ya. Itu benar-benar real atau benar-benar kejadiannya tuh memang seperti itu ya. Mereka disiksa, bahkan Sudirman juga disiram air panas sampai tulang ekornya juga ditembak sama peluru karet. Dan sekarang Rivaldi juga menyampaikan bahwa dia juga pernah disiksa, dijedotin, kepalanya ke sel. Ini benar-benar penyidiknya tuh. yang lain itu kamu nggak kenal? Yang lain pun nggak kenal. Di Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu di? Ya, sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Terus? Kembaliin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Setelah divonis dalam kasus penganiayaan teman wanitanya, Rivaldi lalu dilimpahkan dalam kasus Vina. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja enggak. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak, kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apa-apaan Pak, kata saya. Tiba-tiba pelimpahan. Ya memang benar ya, seperti apa yang dibicarakan sama pengacaranya. Dia tuh memang sudah di penjara ya, karena memang kasus sajam itu ya. Dan yang anehnya kenapa dia harus dimasukkan juga dan dilimpahkan lagi ke kasus yang baru ya, kasus Vina. Lagi saya tanda tangan aja enggak, kata saya. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya tuh. Dalam kasus Vina, Rivaldi mengaku tidak pernah menandatangani BAP. Nah, setelah di BAP itu ada BAP lain nggak? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di Polsek doang. Yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak. Jangankan tahu isinya, saya bikin BAP ini aja nggak tahu, kata saya juga. Saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya. Saya suruh tangan tangannya nggak mau lah, kata saya. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Oh, pas setelah dakwaan itu.
Apa isinya Cil waktu itu di BAP-nya itu? Ya, Masih ingat nggak? saya yang nusuk, saya yang merkosa lah, apalah setelah langsung ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah, jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh yang mulia, saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya bisa buktikan nih tanda tangan saya, terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ini benar-benar satu komplotan ya, hakim, penyidik yang membuat BAP. Ini semuanya harus terseret ya. Ini bukan kasus yang biasa, ini kasus yang luar biasa yang harus benar-benar diungkap ya. Bahkan publik saja sudah tahu ini mau kemana ceritanya, ini seperti apa. Tapi siapa yang menutupi kasus ini dan apa ya? Dan menutup mata gitu, seolah-olah menutup mata ya. Bahkan semuanya sudah terbukti dan sudah terlihat ya dari awal sampai sekarang tuh. Ya harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh. Dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Emang terakhir Ya, komunikasi. saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Amin. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Benar ya, kalau tidak tidur, keadilan yang sebenarnya nanti di akhirat nanti. Ini buat mereka ataupun buat yang pernah melakukan kesalahan atau melakukan penyiksaan terhadap Rivaldi, ini mudah-mudahan bisa nonton video ini ya, mudah-mudahan bisa terketuk hatinya. Dan buat jaksa juga nih yang kemarin katanya sidangnya akan tertutup, ini ada apa juga ya, kenapa bisa tertutup? Karena dalam dakwaan juga itu tidak ada pelanggaran asusila. Harusnya kalau tidak ada pelanggaran asusila itu harusnya sidangnya terbuka ya, bukan tertutup. Ini ada apa lagi ya? Oke, kita next video selanjutnya. Jam 4 sore itu sudah. Oke, di sini ada Aldo buka suara. Oke, kita langsung cek videonya. Iya, Ucil datang kan ya, terus kan ngobrol-ngobrol aja tuh, terus gak lama kan Alfian datang, dia nih mau minta antar pulang, salin diantar lah sama Alfian, jam 8-an, kurang lebih sih jam 8-annya, dia tuh balik lagi. Kebetulan kan di rumah Aldo kan ada teman-teman juga, jadi ikut nongkrong gitu, minum-minum aja, minum-minum biasa lah. Singkat Aldo kan itu kan pada tanggal 27 kan kakak Aldo sendiri tuh ulang tahun gitu tuh. Mas Rere tuh ulang tahun. Dia cuman yang minum sebentar, pokoknya sampai jam 10 masuk tuh ke kamar tuh. Alfian pulang, teman-teman yang lain pada pulang, sisa Aldo, Rere, kakak Aldo sendiri sama Ucil aja. Nah, terus pas itu tuh Aldo tuh tidur duluan tuh. Terakhir ngeliat Ucil tuh mau ganti pakai celana kolor tuh. Dia mau tidur tuh, Aldo udah tidur. Aldo tidur jam 10 tuh, bangun tuh jam kurang lebih jam 10, setengah 11 siang ya. Setengah 11 siang tuh masih ada Ucil juga, sama Aldo bangun keluar rumah tuh, Ucil nyamperin. Nah, Ucil nyamperin tuh, dia tuh mau minta antar sama Aldo tuh, cuman kan Aldonya posisinya kan motornya kan nggak ada itu tuh. Sampai sore tuh Alfian datang lagi tuh, akhirnya dianterin lah sama Alfian. Jadi si Ucil itu baru keluar dari rumah Mas Aldo sorenya, karena Aldo dia pas bangun tidur minta anter mau pulang salin, Aldo nggak ada motor, sampai temennya Aldo datang yang namanya Alfian lagi tuh, dia tuh baru pulang sore. berarti sehari ya? Seharian full itu di rumah Aldo, nggak kemana-mana. Saya ingat Aldo tuh ada Piala Dunia, piala apa itu, bola tuh ya orang tua juga nyaksiin sih dari sore sampai malam tuh. Kan orang tua kan nonton bola tuh, nyaksiin sampai orang tua juga ya, bahwa Ucil tuh nggak kemana-mana, ada sama Aldo aja di kamar. Oke, seperti itu ya kesaksian dari Aldo, temannya Ucil ini. Memang benar temannya Ucil ya, karena dari beberapa foto di FB juga ada kebersamaan mereka. Di FB-nya Aldo atau di FB-nya Ucil juga ada ya, ada Aldo, ada Ucil, dan ada mungkin 2 teman lainnya ya. Dan di sini Aldo menyampaikan bahwa dia benar-benar melihat Ucil itu tidak kemana-mana ya, karena terkait kasus Vina itu ya, dia bersaksi ya untuk kebenaran bahwa Ucil itu memang tidak kemana-mana dan tidak
ada sangkut pautnya dengan kasus Vina. Oke guys, seperti itu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Apa tanggapan kalian tentang hal ini? Tulis di kolom komentar, dan mudah-mudahan tujuh terpidana secepatnya bisa bebas dan semuanya bisa hidup kembali seperti biasanya, dan apapun yang sudah mereka perbuat sama 7 terpidana mudah-mudahan bisa dihukum juga ya seberat-beratnya. 8 tahun loh, bayangkan 8 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat, itu waktu yang sangat benar-benar lama ya. Dan kan 8 tahun, 1 tahun saja merasakan di jeruji itu bagaimana rasanya untuk orang yang tidak bersalah. Tanda kutip. Oke, next reaction, bye bye.